Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, subscriber, youtuber Joyo The Explorer channel yang udah nyampe di channel ini. Sampai ketemu. Kita akan bahas hal-hal terkait dengan dunia otomotif ya. Jangan lupa kalian yang belum sholat dulu. Ini di pause dulu, nanti kalau udah sholat baru kesini lagi, ditonton lagi, disimak lagi. Oke bro, kita akan bahas beberapa di sini ada 10 hal yang sering terjadi pada kendaraan, pada mobil ya. Ini versi ringan-ringan aja umum, tapi ini sering terjadi. Maka setelah kalian lihat ini mungkin kalian belum bisa istilahnya membetulkan itu belum, tapi paling tidak kalian ngerti, oh permasalahannya sering muncul di mobil itu seperti ini ya. Jadi yang pertama, mesin mobil sulit dinyalakan saat dingin. Ini banyak yang mengalami seperti ini, tapi seharusnya kalau semua sistem itu masih oke, walaupun mobil kalian tua, mobilku ya tua, mobil itu 2-3 hari nggak saya nyalakan, saya starter masih oke, cesreng langsung, itu oke sekali. Tapi kalau pagi-pagi kok susah dinyalakan, itu berarti ada beberapa yang komponen yang error ya. Yang error itu bisa jadi di setelan karburatornya nggak pas ya, kurang bensinnya lah, atau apa, kurang rapet lah ya. Jadi bisa menyebabkan di starter itu nggak langsung nyala, bahkan harus minta cuk, karena dingin itu kadang minta suplai BBM-nya lebih banyak ya, sehingga kadang seperti itu. Tapi kalau kendaraan itu masih semuanya oke, normal, seharusnya tidak susah di starter walaupun saat kondisi dingin. Nah, yang kedua, mesin mobil sulit dinyalakan saat panas ya. Nah, panas ini katanya overheat, misalkan buat perjalanan kemudian sampai kekurangan airnya, air radiatornya, atau kekurangan olinya, ini bisa terjadi overheat. Sehingga overheat itu kan nanti pistonnya jadi ring-ringnya akan mekar, kemudian blok mesinnya itu karena kepanasan juga mekar. Nah, mekarnya blok sama mekarnya ring itu kan mekar ketemu mekar, akhirnya apa? Bloknya nek mekar tuh menyempit, nek mekarnya ring piston melebar, menyempit sama melebar kan gitu. Akhirnya apa? Ya gancet, ini bisa berhenti. Kalau overheat terlalu itu bisa mesinnya macet-cet gitu. Nah, itu kalau overheat. Tapi kalian perhatikanlah indikatornya, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Kemudian mesin sering hidup mati nggak jelas tuh bro. Ini ada komponen yang rusak, mungkin ada yang tersumbat atau terhambat kotoran sehingga listrik nggak lancar. Jadi kabel-kabel misalkan bro, itu kabel itu kalau kemakan usia itu bisa mengalami bukan korosi, tapi kayak ada endapan aliran elektron itu yang ngendap, jadi terjadi kayak kapur loh bro, kayak pengapuran, koyok aki yang memutih-mutih itu ya. Aki itu kan kadang di pegangannya kan putih-putih nih. Nah, itu kadang bisa terjadi di dalam kabel itu sendiri. Akhirnya kalau terjadi dalam kabel ya terhambat aliran listriknya, sehingga kalau untuk pengapian ya bermasalah, untuk yang lain-lain bisa bermasalah karena kabelnya bermasalah. Itu kalau mobil tua itu ngalami ya kayak gitu itu. Kabel ya dari luar baik-baik saja, tapi dalamnya itu mengalami korosi, ya, kayak semacam korosi, tapi itu penumpukan kotoran karena pergerakan elektron. Nah, itu susah bro, nggak kelihatan karena di dalam kabel. Kalau dipotong kadang kelihatan tuh putih-putih kayak bubuk itu. Nah, itu menghambat arus listrik, sehingga kadang kalian harus jeli itu dicek, wah ini kok nggak ada listriknya ya, itu berarti kabel itu bisa jadi dalamnya seperti itu. Atau kabel itu mengalami gerak ya, untuk gerak nutup. Kalau kabel di pintu-pintu ya,
untuk buka nutup lama-lama bisa terjadi putus di dalamnya itu. Nah, ini nggak kelihatan juga, kabelnya kayaknya utuh, tapi ternyata serabutnya sudah nggak nyambung, bahkan kadang nyambung kadang nggak. Nah, itu bisa terjadi seperti itu di pengkabelan ya. Kemudian lampu indikator kadang nyala terus, bahkan ada mengisyaratkan error bro, jadi menunjukkan sebuah error. Kayak mobil teman saya itu indikatornya nyala, error apa gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena gini, karena yang namanya apalagi kalau mobil-mobil yang zaman now ya, zaman kekinian, itu semuanya serba sensor, semuanya serba computerized, elektronik. Nah, itu serba sensor. Kalau misalkan oli ini kalian masukkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disarankan pabrik, itu bisa ngabani, itu sensornya bisa teriak-teriak kan. Bisa error gitu. Atau memang kalau oli sudah kurang ya, itu bisa ngabani. Atau tegangannya bermasalah, kurang, juga bisa error. Atau sensor oksigennya ada yang kotor sehingga ada yang tersumbat tidak sesuai dengan biasanya. Nah, itu juga sensor-sensor itu bisa terus kedip-kedip mengisyaratkan kalau error. Jadi sudah nggak seperti aslinya pabrikan bro, dia akan ngasih tahu gitu, wah ini bermasalah bro, ini bermasalah. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Kemudian 5 ya, tenaga mesin melemah. Nah, tenaga mesin melemah ini biasanya kadang bisa karena overheat tadi, kaitannya dengan saat panas overheat itu bisa tenaganya melemah, dan atau ring-ringnya di dalam piston itu sudah mulai melonggar ya, akhirnya kompresinya kurang, itu tenaganya juga melemah. Atau bisa jadi boringnya, tempat linernya, tempat naik turunnya piston itu sudah ada yang tergores atau udah mulai kegesek terus merenggang, kompresinya melemah. Bahkan nggak cuma kompresi melemah, bisa jadi rembes olinya mulai merembes lewat sela-sela ring itu, sehingga asapnya pun mengepul ya, bisa berasap gitu, padahal mobilnya bensin misalkan. Nah, kemudian mesin menggeliti ini kadang biasanya kalau ini wajar kalau kalian naik lewat tanjakan, kok kalian pakai gigi tinggi, gigi 4 atau 5, itu yo menggeliti itu, karena bearing di dalamnya itu memang akan jadi menggelitik. Atau kalau gelitinya karena bermasalah, itu bisa jadi karena percampuran BBM-nya sudah nggak oke, jadi menggelitik ya, ngetok-ngetok atau menggelitik. Atau kalau karburator setelannya nggak pas, geser. Atau kalau kalian pakai sistem yang sudah injektor, bisa jadi karena sistem otomatisasi sensor-sensor itu sudah bermasalah, sehingga percampurannya sudah nggak oke, ya, itu bisa menggelitik ya. Kemudian AC mobil kurang dingin. Nah, kadang ini masalahnya saya pernah mengalami karena mobil tua ya, itu mesti itu AC itu kan ada filternya, itu yang di bagian depan itu kayak botol ya, kayak botol itu ada filter penyaring oli, itu oli yang berputar. AC yang berputar juga disaring lewat situ kan, oli AC jadi satu ruangan perputaran. Nah, itu karena berputarnya oli, berputarnya AC, kemudian ada kotoran di selang yang ke bawah, itu akan tersaring di yang kayak botol itu. Nah, itu lama-lama akan tersumbat dan itu menyebabkan aliran freonnya bermasalah bro. Nah, itu memang akan jadi kurang dingin. Begitu saya ganti itu, oke, dingin lagi wis. Nah, bisa jadi karena itu filter AC-nya, atau bisa jadi karena blowernya sudah lemah ya, muternya nggak begitu bagus. Tapi blower lemah ini sebenarnya AC-nya tetap bisa dingin, cuman nyemburnya pelan, tapi bisa tetap dingin. Sebenarnya blower ini nggak begitu besar pengaruhnya. Kondensor ya, bermasalah. Nah, itu kondensor yang ditiup angin depan kok, atau kipas AC-nya kok mati atau lemah niup kondensornya, ya pendinginannya kurang.
atau kisi-kisinya kotor, nah itu bisa menyebabkan AC-nya bermasalah. Kabinnya kotor, ya ruang kabin kalian sering-seringlah dibersihkan, karena nek kotor ya akan bermasalah juga, di ruangannya nggak nyaman, di AC-nya akan mempengaruhi kesehatan AC-nya. Suara mesin berisik, kasar, ini karena pengaruh overheat biasanya. Overheat nanti akan berisik, suaranya kasar. Mesin tersendak setiap kali gas diinjak, jadi kadang gas diinjak malah kesedak-sedak, merebet. Nah itu cek businya mesti ada yang, bisa jadi ada yang bermasalah. Bermasalah itu mungkin sudah mulai mau setengah mati, mungkin kotor, mungkin sudah berkerak, mungkin gap renggang jaraknya sudah menjauh, sudah nggak standar, kemudian elektrodenya sudah habis, macam-macam ya. Cek, atau bisa jadi businya memang mati, tidak memercikkan api ya. Itu kalau mesin 4 silinder mati satu itu masih hidup mesinnya, ning pincang gitu ya. Nah, bisa jadi businya cek bermasalah. Kemudian mungkin bisa jadi masalah di karburatornya, kemudian di akinya wis melemah ya, throttle bodinya ya. Kemudian selang vakum ini bisa nek mampet ya masalah, bocor juga masalah, karena nek mampet gagal menghasilkan kevakuman, bocor juga gagal menghasilkan kevakuman. Nah, ini selang vakum harus oke. Kemudian karburator itu bisa jadi kotor jalur-jalurnya, karena pemakaian ya mesti kotor, itu dibersihkan. Atau karburator itu seharusnya nggak rusak bro, karena karburator itu masanya ada di kotoran. Nek rusak itu seharusnya sangat jarang karburator kok rusak itu, tapi kotor itu sangat mungkin, bahkan pasti, karena untuk perputaran untuk jalur masuknya angin bensin lewat situ kan sangat layak kalau kotor itu. Nah kalau kalian pakai injektor ya mungkin injektornya udah ada yang sumbatannya. Bro, kalian ngisi dari pom bensin itu bisa jadi udah ada kotoran dari sana. Tangkinya di pom bensin kotor, masuk ke tangki kalian, tangkinya kotor, kemudian disaring, saringannya udah nggak kuat ya, tetap aja itu akan terjadi kotoran, bisa menyumbat injektor. Nek karburator ya bisa masuk menyumbat karburator, atau pompa bensinnya lemah. Nek pompa bensinnya lemah ya ke karburatornya bisa tekor. Kalau injektor ya nyemburnya jadi kurang, nggak sesuai standar, nah itu bisa bermasalah. Oke bro, ini 10 masalah yang biasanya dialami bagi kita pengendara mobil ya. Ini sesuatu yang wajar kalau pemakaian itu, yang namanya kalian punya mobil itu mesti harus dirawat, mesti ada masalah. Yang namanya punya mobil kok nggak ada masalah itu nggak mungkin. Entah mobil muda, mobil tua, tetap harus dirawat ya. Jadi permasalahannya adalah harus dirawat. Mobil tua kalau ngerawatnya bagus tetap oke, nyaman dipakai sampai tua, nggak masalah. Mobil muda kalau nggak dirawat iya lama-lama muda usianya tapi dipakainya kayak mobil yang sudah nggak keurus, mobil lawas, nah, itu sama-sama nggak nyaman. Oke bro, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.